Oke, kita lanjutkan rangkaian kendali berikutnya, yaitu rangkaian kendali untuk mengendalikan teriak. Di sini yang akan kita bahas rangkaian kendalinya itu dengan menggunakan komponen diap. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa teriak ini umumnya digunakan jika sumber yang akan dikendalikan itu merupakan sumber AC. Kemudian teriak ini itu mirip seperti SCR, tetapi teriak dapat bekerja on itu pada kondisi forward maupun kondisi reverse. Nah, ini merupakan simbol dari diap. Kalau Anda lihat, ini simbolnya mirip seperti simbol teriak, cuma di sini kakinya hanya ada 2 buah ya. Kalau teriak ada 3 buah kaki, di mana kaki yang ini merupakan kaki gate-nya. Jadi ini merupakan simbol dari diap. Nah, ini bentuknya secara basis. Nah, karakteristiknya diberikan oleh gambar ini. Kalau kita perhatikan, karakteristiknya di sini mirip seperti karakteristik teriak yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Cuma bedanya di sini, pada diap itu tegangan PBO-nya sudah memiliki nilai tertentu. Sementara pada teriak itu PBO-nya nilainya tergantung dari arus gate yang kita berikan. Nah, ingat bahwa arus gate yang kita berikan pada komponen SCR atau teriak itu fungsinya untuk menurunkan tegangan breakdown atau tegangan PBO-nya. Oke, jadi untuk diap karakteristiknya mirip seperti teriak, tetapi tegangan breakdown-nya atau PBO-nya sudah memiliki nilai tertentu. Nilai tertentu di sini tergantung dari tipe diapnya, dan itu bisa dilihat dari datasheet diap yang akan kita gunakan. Prinsip pembangkitan pulsa triggernya sendiri, kalau Anda lihat rangkaiannya ini sama seperti bahasan kita pada UJT tadi, jadi menggunakan kapasitor dan resistor variabel. Nah, resistor variabel ini fungsinya adalah untuk mengatur waktu, dalam hal ini periode, saat tegangan breakdown atau PBO dari diapnya tercapai. Jadi ketika tegangan PBO dari diapnya ini terlampaui, artinya tegangan pada bagian ini lebih besar dari tegangan PBO dari diapnya, maka di sini akan timbul pulsa trigger. Nah, seperti pada pembahasan kita pada UJT tadi, dengan pengaturan resistor variabel ini kita bisa mengatur cepat atau lambatnya pengisian kapasitor. Artinya dengan mengatur resistor variabel ini kita bisa mengatur saat kapan tegangan pada bagian ini itu lebih besar dari tegangan PBO dari diapnya. Jadi prinsipnya sama seperti UJT yang sudah kita bahas tadi, cuma di sini sekarang komponennya menggunakan diap. Kemudian kalau kita perhatikan koneksi antara teriak dengan rangkaian kendalinya ini sama halnya dengan SCR tadi, jadi tidak boleh terbalik ya. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan kaki gate, ini kaki MT1 atau main terminal pertama, ini kaki dari main terminal keduanya. Nah, jika pulsa triggernya masuk melalui gate, kemudian harus balik melalui kaki MT1 atau main terminal satunya. Jadi ini koneksinya juga tidak boleh terbalik. Berikutnya kita lanjutkan dengan rangkaian kendali menggunakan IC TCA 785.
Oke, ini merupakan rangkaiannya. Jadi rangkaiannya di sini sudah cukup kompleks ya. Di sini kita hanya akan membahas prinsip kerjanya saja secara umum. Oke, kalau kita lihat suplai untuk IC-nya sendiri di sini disuplai oleh sumber plus minus 15 volt. Kemudian kalau kita lihat output dari pulsanya, nah ini merupakan output pulsanya. Di sini pulsanya di sini sudah diisolasi menggunakan trafo. Jadi pulsa yang dihasilkan oleh rangkaiannya ini diinputkan ke trafo pulsa, kemudian output dari trafo pulsanya nanti dimasukkan ke SCR. Jadi ini merupakan rangkaian dayanya. Ini beban yang akan dikendalikan tegangannya ya. Jadi ini SCR-nya, ini beban yang akan dikendalikan tegangannya. Kemudian kalau dari gambar ini sebenarnya pulsa yang dihasilkan itu ada 4 pulsa, tetapi karena di sini hanya digunakan satu buah SCR, dalam hal ini sebenarnya rangkaian penyiaran terkendali setengah gelombang, maka pulsa trigger yang dihasilkan itu yang digunakan hanya satu buah, dalam hal ini dari Q1. Nah, tujuan penggunaan trafo pulsa di sini itu untuk mengisolasi rangkaian daya dengan rangkaian kendali, sehingga jika ada gangguan di rangkaian daya ini maka tidak akan merembet ke rangkaian kendali, sehingga rangkaian kendalinya ini tetap dapat kita jaga untuk menghindari kerusakan. Nah, prinsip kerja dari rangkaian ini kalau kita lihat, yang pertama pin 5 ini merupakan sinkronisasi. Kalau Anda ingat kembali slide sebelumnya bahwa pengendalian menggunakan SCR atau teriak, sumber dengan pulsa yang dihasilkan itu harus ada sinkronisasi. Jadi tujuannya agar tegangan beban ini dapat kita kendalikan sesuai dengan sudut yang kita kehendaki. Jadi pin 5 ini merupakan sinkronisasi. Kalau kita lihat pin 5 ini terhubung dengan tegangan sumber AC yang akan dikendalikan. Kemudian pin 10 ini fungsinya untuk menghasilkan sinyal gigi gergaji. Jadi kalau pin 10 ini kita ukur dengan osiloskop, kita akan mendapatkan bentuk gelombang atau bentuk sinyal seperti gigi gergaji ini. Nah, ini fungsinya untuk dibandingkan dengan tegangan kontrol. Nah, tegangan kontrolnya ini diambil dari pin 11. Kalau kita telusuri pin 11 ini berhubungan dengan resistor variabel. Artinya tegangan kontrol yang warna hijau ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan tergantung dari nilai resistor variabelnya. Jadi ingat, ini resistor variabelnya bisa kita atur-atur, bisa kita putar-putar ya. Artinya tegangan kontrolnya ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Nah, bagaimana prinsip pembangkitan pulsa triggernya? Itu dengan membandingkan sinyal gigi gergaji ini dengan tegangan kontrol. Kalau kita lihat untuk pin 15 ini fungsinya untuk menghasilkan pulsa ketika tegangan sumbernya ini ada pada kondisi siklus positif. Ya, ini siklus positif. Kalau kita lihat di sini pulsa triggernya itu muncul ketika sinyal gergajinya ini lebih besar daripada tegangan kontrolnya. Demikian juga untuk siklus positif yang kedua ini, karena di sini posisinya sinyal gigi gergajinya lebih besar dari tegangan kontrol, maka di sini akan timbul pulsa trigger. Demikian juga untuk siklus negatif, dalam hal ini pin 14. Kalau Anda perhatikan pada posisi ini,
Ini tegangan sinyal gigi gergajinya lebih besar daripada tegangan kontrol, makanya di sini timbul pulsa trigger. Nah, ini merupakan sudut alfanya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa sudut alfanya ini bisa kita atur dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan kontrol ini, atau dengan cara memutar atau mengatur resistor variabel ini. Jadi kalau misalnya alfanya ini mau kita perbesar, tegangan kontrolnya ini harus kita naikkan. Anggaplah posisinya di sini, tegangan kontrolnya yaitu dengan cara memutar resistor variabel ini. Jadi kalau tegangan kontrolnya di sini, berarti pulsanya ini juga sudutnya akan bertambah. Jadi pulsa triggernya akan muncul kira-kira pada posisi ini ya, kalau tegangan kontrolnya ini kita naikkan di posisi ini. Jadi intinya pulsa triggernya ini akan dibangkitkan ketika sinyal gigi gergajinya lebih besar daripada tegangan kontrolnya. Dan untuk menggeser sudut dari pulsa triggernya ini itu bisa dilakukan dengan mengatur tegangan kontrol atau menaikkan dan menurunkan tegangan kontrol, yaitu melalui pengaturan resistor variabel ini. Kita sampai ke bagian akhir dari pembahasan kita mengenai rangkaian kendali. Di bagian akhir ini kita akan membahas bagaimana membangkitkan pulsa kendali menggunakan metode pulse width modulation atau dikenal dengan istilah PWM. Nah, pulsa PWM sendiri itu umumnya digunakan untuk pengendalian konverter dengan sumber DC. Misalnya DC-DC converter atau DC-AC converter. Bahasan-bahasan kita sebelumnya itu khusus untuk sumber-sumber AC ya. Jadi konverter-konverter yang menggunakan komponen seperti triac dan SCR, di mana pulsa yang dibutuhkan untuk pengendaliannya itu lebarnya tidak perlu terlalu lebar, ya cukup sekitar 50 mikrosecond. Tetapi untuk pengendalian dengan sumber DC atau konverter yang menggunakan sumber DC, metode pengendalian atau pengubahan tegangannya itu dengan cara menggunakan pulsa PWM. Nah, untuk menghasilkan pulsa PWM sendiri itu banyak cara ya, banyak metode. Bisa dengan menggunakan op-amp atau bisa juga menggunakan microcontroller. Nah, salah satu komponen yang digunakan untuk mengendalikan sumber DC itu adalah MOSFET. Kalau Anda ingat kembali pertemuan kita sebelumnya, bahwa kondisi on pada MOSFET itu tergantung dari lebar pulsa kendalinya. Jadi semakin lebar pulsa kendali, maka kondisi on dari MOSFET-nya juga akan berlangsung semakin lama. Nah, pulsa yang dihasilkan oleh rangkaian PWM ini diberikan ke kaki gate dari MOSFET atau komponen-komponen yang sejenis dengan MOSFET, di mana kondisi on-nya itu dipengaruhi oleh lebar pulsa. Pulsa PWM sendiri dihasilkan dengan cara membandingkan tegangan kontrol dengan gelombang segitiga atau sinyal segitiga. Jadi kalau kita perhatikan rangkaian ini merupakan rangkaian pembanding. Jadi tegangan kontrolnya ini masuk pada bagian positif dari rangkaian pembanding, kemudian sinyal segitiganya itu masuk pada bagian negatif dari pembandingnya. Jadi ketika tegangan kontrolnya ini lebih besar daripada segitiganya, maka kondisi pulsanya adalah kondisi high. Demikian juga sebaliknya, ketika tegangan kontrolnya ini nilainya lebih kecil daripada
gelombang segitiganya, maka kondisi pulsanya adalah kondisi low. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, bagian ini tegangan kontrolnya lebih besar daripada gelombang segitiganya, berarti itu pulsa yang dihasilkan dalam kondisi high. Sebaliknya untuk bagian yang ini tegangan kontrolnya lebih kecil daripada segitiganya, maka pulsanya dalam kondisi low. Nah, tegangan kontrol ini sendiri bisa kita atur ya, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Jadi tegangan kontrolnya ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, sehingga lebar pulsa yang dihasilkan itu bisa kita atur. Jadi dengan menaikkan dan menurunkan tegangan kontrol ini, kita bisa memperoleh pulsa PWM yang lebarnya dapat kita ubah-ubah. Nah, di gambar ini diperlihatkan bahwa tegangan kontrolnya ini berada di tengah-tengah dari gelombang segitiganya, artinya lebar dari kondisi high-nya itu sama dengan lebar kondisi low-nya. Sementara untuk gambar yang ini, tegangan kontrolnya ini berada lebih di atas ya dibanding dengan gambar ini, sehingga lebar untuk kondisi high-nya ini lebih lebar dibanding kondisi low-nya. Jadi pulsa PWM dihasilkan dengan membandingkan pulsa segitiga dengan tegangan kontrol, kemudian lebar pulsa yang dihasilkan itu diatur dengan cara mengatur tegangan kontrol. Nah, parameter yang penting dari pulsa PWM itu dikenal dengan duty cycle atau faktor kerja pulsa. Ini merupakan perbandingan lama on atau perbandingan kondisi high terhadap periode pulsa. Jadi kalau kita lihat gambar ini, duty cycle-nya itu maksudnya adalah perbandingan lebar kondisi high ini dengan periode pulsanya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, duty cycle itu bisa didefinisikan dengan persamaan ini. Jadi duty cycle itu lamanya pulsa dalam kondisi high dibagi dengan periode pulsa, atau dalam hal ini sebanding dengan tegangan kontrol dibagi dengan puncak dari gelombang segitiganya. Jadi ini merupakan tegangan kontrolnya, yang ini merupakan puncak dari segitiganya. Nah, ketika kita membahas mengenai konverter yang dikendalikan dengan PWM, kita akan berkepentingan dengan faktor kerja dari pulsa PWM-nya. Jadi faktor kerja pulsa PWM atau duty cycle PWM ini menggambarkan seberapa lebar kondisi high dari pulsa PWM-nya terhadap periode pulsa. Kemudian kita juga harus memperhatikan nilai tegangan pada kondisi high-nya. Nah, nilai tegangan ini harus kita sesuaikan dengan komponen yang akan kita kendalikan. Misalnya, jika kita akan menggunakan komponen MOSFET, kita harus lihat datasheet MOSFET-nya berapa VGS yang dibutuhkan untuk mengendalikan MOSFET tadi. Dan ingat, seperti pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, pada MOSFET nilai VGS-nya itu menentukan seberapa baik kondisi pensaklarannya. Jadi tegangan gate yang diberikan pada MOSFET-nya itu harus cukup besar sehingga drop tegangan pada kaki D dan S dari MOSFET-nya itu relatif kecil. Ketika nanti kita membahas konverter, khususnya DC-DC konverter yang menggunakan rangkaian bridge, itu pengendaliannya bisa dilakukan dengan metode PWM bipolar dan PWM unipolar. Nah, PWM bipolar sendiri maksudnya adalah terdapat dua pulsa yang dihasilkan di mana kedua pulsa tadi itu kondisinya berkebalikan.
Jadi kalau Anda perhatikan pulsa PWM yang pertama dengan pulsa PWM yang kedua ini kondisi high dan low-nya ini berkebalikan. Jadi ketika pulsa PWM yang pertama kondisi high, pulsa PWM yang kedua berada dalam kondisi low. Demikian juga sebaliknya. Nah, untuk menghasilkan pulsa PWM bipolar ini itu dilakukan dengan cara mengubah input pada bagian pembanding. Jadi kalau Anda perhatikan di gambar ini tegangan kontrolnya masuk pada bagian positif, sedangkan pada pembanding yang kedua tegangan kontrolnya masuk pada bagian negatif dari pembanding. Demikian juga gelombang segitiganya, kalau pada pembanding yang atas masuk pada bagian negatif, pada pembanding yang bawah itu masuk pada bagian positif dari pembandingnya. Jadi dengan mengubah posisi dari tegangan kontrol dan gelombang segitiganya, kita bisa menghasilkan dua pulsa PWM, di mana kedua pulsa ini kondisi high dan low-nya itu berkebalikan. Kemudian PWM unipolar sendiri maksudnya adalah kita menggunakan dua buah tegangan kontrol, di mana tegangan kontrol yang pertama dan kedua ini itu kondisinya berkebalikan. Maksudnya ketika tegangan kontrol yang pertama ini kita naikkan, maka tegangan kontrol yang kedua ini posisinya akan turun. Jadi tegangan kontrol yang pertama ini merupakan kebalikan dari tegangan kontrol yang kedua. Kalau kita misalkan keseimbangan tegangan kontrolnya, misalnya di sini kita anggap 6 volt ya, 6 volt. Berarti kalau tegangan kontrol yang pertama ini posisinya 8 volt, maka tegangan kontrol yang kedua ini posisinya 4 volt. Nah, kalau tegangan kontrol yang pertama ini kita naikkan menjadi 9 volt, berarti tegangan kontrol yang kedua ini akan turun ke posisi 3 volt. Nah, pulsa PWM yang pertama untuk PWM unipolar itu dihasilkan dengan cara membandingkan tegangan kontrol yang pertama dengan segitiga, kemudian pulsa PWM unipolar yang keduanya itu dihasilkan dengan membandingkan tegangan kontrol yang kedua dengan segitiganya. Jadi tegangan kontrol yang pertama masuk ke bagian positif dari pembanding yang pertama, demikian juga tegangan kontrol yang kedua masuk pada bagian positif dari pembanding yang kedua. Nah, segitiganya juga masuk pada bagian negatif pada pembanding pertama dan pembanding kedua, sehingga kita akan menghasilkan pulsa PWM yang bentuknya seperti ini. Jadi ini dikenal dengan istilah PWM unipolar. Kalau Anda perhatikan di sini pulsa PWM yang pertama ini kondisi high-nya. Nah, pulsa PWM yang kedua kondisi high-nya di sini. Jadi ini berbeda dengan PWM bipolar yang kita bahas di slide sebelumnya tadi ya. Jadi kalau pulsa PWM yang pertama ini kita persempit kondisi high-nya, yaitu dengan cara menurunkan tegangan kontrol yang pertama ini, maka pulsa PWM yang kedua ini kondisi high-nya lebarnya akan bertambah. Ya, karena kalau tegangan kontrol yang pertama ini kita turunkan, tegangan kontrol yang kedua ini akan naik, sehingga pulsa PWM yang kedua ini lebarnya akan bertambah, tetapi pulsa PWM yang pertama ini lebarnya berkurang. Penggunaan PWM bipolar dan unipolar ini akan lebih jelas ketika nanti kita membahas DC-DC converter yang menggunakan rangkaian bridge. Nah, untuk menghasilkan pulsa PWM ada berbagai macam rangkaian yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa menggunakan microcontroller, atau kita juga bisa menggunakan komponen-komponen tertentu yang khusus untuk menghasilkan pulsa PWM.
Pada bagian ini kita akan membahas secara sekilas pembangkitan pulsa PWM dengan menggunakan op-amp. Nah, pembahasan detail mengenai op-amp ini tentunya sudah pernah Anda peroleh pada mata kuliah dasar. Jika Anda ingat kembali, op-amp ini bisa difungsikan sebagai pembanding, bisa juga difungsikan untuk pembangkit sinyal. Salah satu jenis op-amp yang bisa kita gunakan yaitu LM324. Bentuk fisiknya diperlihatkan pada gambar ini. Nah, dalam satu buah LM324 terdapat 4 buah op-amp. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk membangkitkan pulsa PWM ini ada 3 rangkaian yang kita butuhkan. Yang pertama, rangkaian untuk membangkitkan gelombang segitiga. Salah satu rangkaiannya diperlihatkan pada gambar ini. Di sini digunakan 4 buah op-amp. Kemudian untuk mengubah frekuensi dari gelombang segitiganya bisa kita lakukan dengan mengubah nilai resistor variabel ini, atau bisa juga kita ubah dengan mengganti nilai kapasitansi dari kapasitor pada bagian ini. Nah, output dari gelombang segitiganya itu ada pada bagian ini. Kemudian rangkaian untuk tegangan kontrolnya salah satunya diperlihatkan pada gambar ini. Nah, pada rangkaian ini ada 2 tegangan kontrol yang bisa kita hasilkan. Jadi output tegangan kontrolnya di sini ada 2. Yang pertama pada bagian ini, kemudian tegangan kontrol yang kedua ada pada bagian ini. Jadi sesuai dengan pembahasan kita pada slide sebelumnya tadi, jika PWM yang akan kita bangkitkan adalah PWM unipolar, maka kita membutuhkan 2 buah tegangan kontrol. Di mana jika tegangan kontrol ini nilainya bertambah atau menjadi lebih besar, maka tegangan kontrol pada bagian ini nilainya akan menjadi lebih kecil. Kemudian untuk mengatur tegangan kontrolnya bisa kita lakukan melalui bagian ini. Jadi dengan mengatur nilai resistansi dari potensionya, yaitu dengan cara memutar potensionya, maka tegangan kontrolnya juga akan mengalami perubahan. Jika tegangan kontrol ini nilainya bertambah, maka tegangan kontrol pada bagian ini nilainya akan berkurang. Kemudian output dari pembangkit segitiga dan output dari pembangkit tegangan kontrol ini kita masukkan ke rangkaian pembanding. Jadi untuk membuat rangkaian pembangkit gelombang segitiga, jika kita perhatikan di sini ada 4 buah op-amp, artinya hanya dibutuhkan 1 buah LM324. Demikian juga untuk tegangan kontrol pada rangkaian ini, di sini juga hanya dibutuhkan 1 buah LM324. Nah, jika kita akan rangkai secara keseluruhan dengan pembandingnya, berarti kita membutuhkan 3 buah LM324. Nah, jika rangkaian tadi kita simulasikan, pada bagian ini diberikan bagaimana bentuk gelombang segitiga, tegangan kontrol, dan pulsa PWM yang dihasilkan. Dari gambar pulsa PWM-nya ini terlihat bahwa pulsanya ini merupakan pulsa PWM unipolar. Oke, pada gambar ini diperlihatkan bentuk fisik dari pembangkit segitiga maupun tegangan kontrol yang telah kita buat. Rangkaian yang ada di bagian kiri ini merupakan rangkaian untuk pembangkit segitiga, sedangkan bagian kanan ini berfungsi untuk tegangan kontrol. Nah, untuk membangkitkan pulsa PWM, kita juga bisa menggunakan microcontroller seperti Arduino. Jadi pada Arduino di sini telah tersedia beberapa pin
yang bisa menghasilkan pulsa PWM. Tentunya Arduino-nya harus kita program terlebih dahulu. Hanya saja kekurangan dari Arduino ini, frekuensi pulsa PWM yang dihasilkan itu nilainya sudah tertentu. Beda halnya jika kita menggunakan rangkaian ini, di sini frekuensinya bisa kita ubah atau bisa kita sesuaikan dengan cara mengubah nilai kapasitansi kapasitor yang kita gunakan atau dengan cara mengubah nilai dari resistor variabel ini. Jadi dengan menggunakan rangkaian ini, nilai frekuensi yang bisa kita pilih atau yang bisa kita tetapkan untuk rangkaian kita ini berada pada rentang yang sangat lebar. Sedangkan jika kita menggunakan Arduino, pengubahan frekuensinya di sini itu nilainya hanya ada pada nilai-nilai tertentu. Selain itu rentangnya juga tidak selebar jika kita menggunakan rangkaian kendali dengan menggunakan op-amp. Nah, pemilihan atau penentuan seberapa besar frekuensi pulsa PWM ini juga harus kita perhitungkan, karena salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja konverter adalah frekuensi pulsa PWM-nya. Mengenai hal ini akan kita bahas ketika kita masuk ke materi mengenai DC-DC converter dan DC-AC converter. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tegangan output dari pulsa PWM dari Arduino ini. Nah, pada Arduino, pulsa PWM-nya di sini tegangannya hanya sebesar 5 volt. Dan jika komponen yang akan kita kendalikan on-off-nya membutuhkan tegangan yang lebih besar dari 5 volt, anggaplah misalnya membutuhkan tegangan pulsa PWM sebesar 12 volt, tentunya kita tidak bisa langsung menggunakan pulsa PWM yang dihasilkan oleh Arduino ini. Nah, untuk mengubah tegangannya atau menaikkan tegangannya, kita bisa juga menggunakan LM324. Sebagai contoh misalnya, ada beberapa jenis MOSFET yang membutuhkan tegangan gate sekitar 12 volt agar bisa on-off secara sempurna. Nah, karena tadi output PWM dari Arduino ini tegangannya hanya 5 volt, tentunya harus kita naikkan menjadi sekitar 12 volt. Nah, untuk menaikkan tegangannya, kita bisa menggunakan op-amp. Misalnya kita menggunakan LM324, di mana op-amp-nya ini kita fungsikan sebagai pembanding. Nah, untuk LM324 ini tegangan kerjanya antara 10 sampai dengan 50 volt. Jika ternyata pulsa PWM yang kita kehendaki tegangannya 12 volt, berarti LM324 ini harus kita berikan sumber sebesar 12 volt. Kemudian hal penting lainnya yang harus kita perhatikan, terutama jika pulsa PWM-nya ini kita gunakan pada DC-DC atau DC-AC converter yang menggunakan rangkaian bridge, maka pulsa PWM-nya harus menyediakan lead time pada komponen semikonduktor yang dikendalikan. Nah, mengenai maksud dari lead time, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap komponen semikonduktor, serta bagaimana cara menyediakan lead time ini, hal ini akan kita bahas pada pembahasan mengenai DC-DC converter. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mencoba mensimulasikan pembangkitan pulsa PWM dengan menggunakan op-amp. Demikian juga kita akan membuat rangkaian untuk membangkitkan pulsa PWM dengan Arduino. Nah, sebelum kita mensimulasikan pembangkitan pulsa PWM dengan op-amp maupun membuat rangkaian untuk menghasilkan pulsa PWM dengan Arduino, tentunya Anda diharapkan sudah mengerti prinsip-prinsip kerja dari op-amp, demikian juga Anda sudah memiliki pengetahuan mengenai Arduino. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai rangkaian kendali untuk komponen-komponen elektronika daya. Kalau kita review sekilas yang kita bahas tadi, itu yang pertama mengenai rangkaian kendali menggunakan UJT serta analisis untuk
menentukan parameter-parameter rangkaian kendalinya. Kemudian kita juga membahas sekilas tentang rangkaian kendali pada teriak, yaitu menggunakan diag. Kemudian rangkaian kendali menggunakan IC TCA 785. Pada pertemuan ini juga kita membahas prinsip pembangkitan rangkaian kendali dengan menggunakan metode PWM, di mana pulsa PWM ini khususnya digunakan jika rangkaian konverter yang akan kita kendalikan itu sumbernya merupakan sumber DC, misalnya pada konverter-konverter yang menggunakan komponen seperti MOSFET. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pembahasan elektronika daya pada pertemuan-pertemuan berikutnya.